Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sore ini kita masih diberikan semangat untuk belajar. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yanto karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi mengenai kondisi sosial, budaya, dan berakhirnya wabah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang itu. Hal ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita wajib mengetahui mengenai sejarah dari Indonesia, dari sosialnya, dari budayanya, dan sampai akhirnya. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ali Fahmi. Saya Dewa. Perkenalkan, nama saya Opa. Perkenalkan, nama saya Cetila Besiani Ramdan. Perkenalkan, nama saya Yunita Afdani Rahayu. Perkenalkan, nama saya Raditya Ciryani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalwaka. Perkenalkan, nama saya Cadiana. Baik teman-teman, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai kondisi sosial yang akan disampaikan oleh saudari. Terima kasih kepada moderator sudah memperkenalkan saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu tentang kondisi sosial. Untuk kehidupan sosial pada masa Orde Baru, pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari yang pertama, penurunan angka kemiskinan, yang kedua, penurunan angka kematian bayi, dan yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih lowong Indonesia. Jadi masyarakat yang bersedia pindah ke daerah kecil diberikan modal, lahan, dan pelatihan untuk memulai usaha agrikultur di tempat yang ditentukan. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk yang kedua yaitu keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Lalu untuk yang ketiga yaitu Puskesmas dan Posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan yaitu kuratif, upaya pencegahan yaitu preventif, peningkatan kesehatan yaitu promotif, dan pemulihan kesehatan yaitu rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah kesehatan ibu dan anak atau disebut dengan KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yonita karena telah menyampaikan materi mengenai kondisi sosial. Yang selanjutnya adalah materi mengenai kondisi budaya yang akan disampaikan oleh saudari Yonita.
terlibat kami silakan. Awal, baik di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pindel. Si Pindel di mana? Si Habib kumaha ya? Bawa. pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya tersebut mewujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan heroglifas serta perluasan museum-museum. Dan selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Masyuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja, terutama jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Baik, sekarang adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang akan disampaikan oleh saudari Sofia. Makanya saya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang terakhir, yaitu berakhirnya masa Orde Baru. Menjelang tahun 1997, Indonesia dilanda oleh krisis multidimensional yang diawali oleh krisis moneter. Krisis multidimensional ini terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, yang mana diawali oleh krisis moneter dan berimbas ke krisis-krisis yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada krisis moneter. Krisis moneter adalah jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana hal ini terjadi karena adanya efek domino dari krisis moneter yang dialami oleh Thailand. Penurunan mata Thailand ini diikuti juga oleh penurunan mata uang yang lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Korea Selatan, di mana penukaran nilai dolar dan rupiah menurun dari 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000 per 1 dolar. Yang kedua ada krisis ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ternyata pemerintah Orde Baru telah menumpuk utang yang cukup besar kepada lembaga keuangan nasional. Selain itu, investor asing juga masuk dengan besar sehingga mematikan investor di dalam negeri. Yang ketiga ada krisis politik. Menjelang tahun 1998, kondisi politik di Indonesia semakin terpuruk dan tidak stabil. Hal ini berawal dari pemilu pada tahun 1997, di mana Golkar kembali memperoleh suara terbanyak. Jadi di sini tuh si Golkar tuh menang terus gitu. Di mana si Golkar ini tuh yang menangnya itu terpilih Presiden Soeharto menjadi
ke-7 kalinya dan di mana di sini B.J. Habibie sebagai wakilnya. Dalam pelantikannya, Presiden Soeharto mengalami penolakan oleh sebagian dari masyarakat dikarenakan penyimpangan politik seperti adanya menteri yang dipilih oleh orang-orang terdekat dari presiden saja yang disebut dengan nepotisme, serta kemenangan Golkar di setiap pemilu yang selalu saja mengalami kemenangan. Selanjutnya ada krisis sosial. Krisis sosial yang dialami oleh pada masa Orde Baru ini adalah pembangunan yang tidak merata yang menimbulkan kesenjangan sosial. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan perusahaan yang melakukan PHK. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh rakyat di Tiongkok. Yang selanjutnya ada krisis hukum, yaitu adanya dominasi kekuasaan Presiden Soeharto dan kuatnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru, yaitu menjadikan hukum di Indonesia semakin lemah dan tidak adanya supremasi hukum. Karena pada masa ini si hakim sering dijadikan oleh pemerintah alat kebenaran atas tindakan dan kebijakan si pemerintah. Akibatnya banyak rekayasa yang terjadi dalam sistem hukum, sehingga dapat terjadi di mana orang yang bersalah tidak akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya orang yang jadi orang yang bersalah tidak akan dijatuhi hukuman dan sebaliknya orang yang bersalah tidak akan dijatuhi hukuman dan sebaliknya orang yang tidak bersalah akan dijatuhi hukuman. Jadi dibalik gitu dari rekayasa teh alam hukumna. Selanjutnya ada krisis kepercayaan. Krisis yang terjadi di berbagai bidang yang tadi ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, berkurang karena pemerintah tersebut telah menimbulkan tingkat kolusi dan juga telah melebarkan jurang antara si kaya dan si miskin atau nepotisme. Dan yang terakhir adalah penurunan jabatan Presiden Soeharto. Akibat dari banyaknya krisis dari berbagai bidang tadi, pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis serta menegakkan keadilan sosial, sehingga rakyat Indonesia menuntut ingin adanya reformasi atau perubahan. Sehingga yang dikatakan, yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yang tadi ada aksi mahasiswa. Nah, karena ada aksi demonstrasi tersebut, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto turun jabatan dan mempidatokan turun jabatannya sehingga diangkat B.J. Habibie sebagai presiden. Ya akan oke. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, barusan kita sudah belajar mengenai tiga materi mengenai pasal pidana. Yang pertama adalah kondisi sosial, yang kedua adalah kondisi budaya, dan yang ketiga adalah pasal berikutnya. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai materi-materi yang telah kami paparkan, bisa langsung menanyakannya sekarang. Baik, kepada saudara Hikmah, silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Ramadan, perwakilan dan kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, kenapa mata nilai uang Thailand kan turun karena dolarnya turunnya? Kenapa bisa mempengaruhi negara-negara di Asia lainnya? Sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bagi perwakilan kelompoknya ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Baik, silakan kepada saudari. Silakan pertanyaan.
juga berencana. Nah, penurunan pertumbuhan pada masa itu kan sangat drastis ya, dari 2,6 hingga berapa gitu ya. Nah, apakah karena pesatnya penurunan pertumbuhan tersebut, apakah pemerintah memaksa rakyat untuk melakukan program tersebut atau bagaimana? Soalnya kan tidak semua rakyat dapat menerima ya. Jadi mungkin ada rakyat yang ingin anaknya 5, udah punya keinginan seperti itu ya, punya anak berapa gitu, menerima gitu. Jadi tidak semua orang dapat menerima itu dengan apakah dengan pemaksaan, apakah hanya orang-orang yang tertentu yang ingin saja atau bagaimana? Jadi pertanyaan di awal jadi pemerintah kan merencanakan program KBPA. Jadi pas awal nanti merencanakan itu jadi apakah bersifat memaksa atau gimana dari masyarakat? Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi pada kelompok 2 ya. Silakan pada saudari Ashraf. Bagaimana respon pemerintahan terhadap rakyat dan bagaimana penanganan krisis-krisis tersebut, apa setelah jabatan Soekarno diturunkan di Indonesia lekas membaik atau Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya mengenai materi yang kami paparkan. Sekarang adalah waktunya kami untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Baik, kepada teman-teman yang sudah bertanya, di sini sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, untuk soal yang pertama dari saudara Hikmah, pertanyaannya adalah kenapa mata uang Thailand? Baik, pertanyaan yang pertama dari saudara Hikmah yaitu kenapa mata uang Thailand turun dan dapat mempengaruhi negara-negara yang lainnya? Jawabannya adalah karena pada masa itu baht Thailand atau mata uang Thailand merupakan mata uang dengan kinerja yang terkuat di Asia. Jadi kunaon mata mempengaruhi negara-negara yang lainnya karena negara anu mata uang yang kinerja terkuat oke udah turun, apalagi yang di bawahnya gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia Sipa, yaitu bagaimana respon masyarakat saat pemerintah mengajukan awal program COVID. Jadi pada waktu itu memang masyarakat itu belum sadar semuanya. Jadi masih banyak ditentang oleh masyarakat program KB tersebut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bahkan pemerintah pun sering sekali meyakinkan masyarakat agar mengikuti program KB tersebut. Jadi masyarakat pun ikut dengan berjalannya waktu mengikuti program KB tersebut. Bahkan program KB tersebut diapresiasi oleh Badan Nasional, bahkan didukung oleh beberapa negara di luar Indonesia. Sekian. Dan untuk pertanyaan terakhir dari saudari Wawa Najwa, pertanyaannya adalah banyak sekali krisis yang terjadi pada masa Orde Baru. Bagaimana respon pemerintah terhadap rakyat dan apa penanganan yang dilakukan pemerintah agar krisis-krisis tersebut kembali membaik? Apakah setelah diturunkannya jabatan presiden Soeharto keadaan lekas membaik? Baik, jawabannya adalah kan berakhirnya Orde Baru itu ditandai dengan turun jabatannya Presiden Soeharto. Nah, presiden selanjutnya ada kan B.J. Habibie, presiden ketiga. Nah, pas presiden B.J. Habibie itu menjadi tanda awalnya masa reformasi atau masa reformasi
ini seperti yang dilakukan B.J. Habibie, yaitu pada masalah ekonomi yang sedang memporak-porandakan pada masa Orde Baru. Yang tadi B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting seperti dimulainya mengendalikan jumlah uang yang beredar, lalu menerapkan bank yang sentral independen. Di bidang perbankan kan tadi si bank tuh gak bisa mendukung sektor yang tadi gitu kan, penurunan nilai uang. Nah si B.J. Habibie ini, Presiden B.J. Habibie ini menaikkan jumlah beredar dengan menerapkan bank sentral independen. Lalu tidak hanya itu, pada krisis hukum yang terjadi di masa Orde Baru, Presiden B.J. Habibie diambil keputusan walau berisiko tinggi dengan kebijakan kebebasan pers, pemilu bebas dan demokratis, serta otonomi daerah. Nah, untuk keadaan negaranya kan di sini ditanyakan apakah setelah diturunkannya jabatan Presiden Soeharto keadaan lekas membaik? Ya, lekas membaik. Karena pada masa jabatan B.J. Habibie ini adalah masa transformasi dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Jadi sedikit-sedikit akan membaik. Baik, mungkin itu adalah jawaban yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk kesimpulannya adalah kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun kebudayaan. Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut, yaitu transmigrasi, keluarga berencana, puskesmas dan posyandu, pendidikan, dan lain-lainnya. Berakhirnya masa Orde Baru diakibatkan oleh yaitu krisis multidimensi terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang diawali oleh krisis moneter yang berimbas ke krisis yang lainnya, antara lain krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, krisis kepercayaan yang sudah dijelaskan tadi. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rektor. Baik, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.